Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel Yatisam Official. Semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, masalah kasam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini public holiday ya cuy ya, hari Buddha ya. Kayak Tisam juga hari ini nemenin nenek kayak Tisam, nggak tahu mau kemana katanya cuy. Ya udah kayak Tisam temenin aja ya, karena kayak Tisam juga nggak tahu mau libur kemana. Jadi ya sudah kayak Tisam temenin nenek kayak Tisam ya. Oke, hari ini kayak Tisam akan berbagi satu kisah yang kemarin teman kalian, bukan teman kayak Tisam, teman kamu, teman-teman yang melakukan pekerjaan ilegal, teman kamu. Begitu aja tersinggung, ya nggak apa-apa, ya nggak. Itu apa namanya, pekerja migran Hongkong itu kalau digosipin sama Kaisam, digibahin sama Kaisam tuh tersungging. Nggak apa-apa, santai. Yo memang kayak sama doyan gibah, yang namanya juga temennya Mama Tua Kaplak, ya santai aja ya, nggak usah marah, nggak usah marah. Kaisam ngebahas tentang berita yang viral ya di apa namanya media lokal. Ya kali kalian itu baca itu kan nggak ngerti apa itu Kaisam, lah dengerin Kaisam ngoceh aja. Oke, kemarin cuy ceritanya pas hari libur ini subuh-subuh ya, temen kita ya pekerja migran Indonesia yang punya majikan, wis keren. Ini biasanya kalau misalkan majikan ya udah baik, udah kasih akses alamat rumah majikan, disalahgunakan nih untuk menyelundupi atau mengimpor apa namanya rokok ya kan. Gimana sih cara kalian menyelundupkan rokok ke Hongkong? Kok kalian pinter banget sampai bisa menembus bea cukai yang harusnya kalian bayar 1 miliar lebih, kalian bisa menjual ke teman-teman kita yang ada di sini ya kan. Pecandu rokok berat ini siapa ini? Ya karena kan tembakonya Indonesia itu kan keras aja ya. Kalau misalkan Hongkong itu apa namanya sekarang itu kan sudah mulai dikurangi ya untuk masuk distribusi tembakau di Hongkong itu sangat sedikit banget tembakonya ya cuy ya. Dan itu harganya sekarang udah mahal, $100 lebih untuk satu apa namanya, apa sih namanya itu, satu bungkus ya. Satu bungkusnya itu 100 lebih. Nah kalau rokok Indonesia itu sekitar berapa coy? 60 dapat nggak? 70 dapat nggak? Atau sama harganya 100.000 Hongkong dolar? 100 dolar maksudnya, berarti 200.000. Gila ya. Tapi rokok di Indonesia juga sekarang udah mahal ya. Kemarin waktu Kaisam punya tukang tuh ya, waduh, rokok satu slop aja bisa sampai 600.000 gitu kan. Wah, sekarang dunia sudah 2025 ya kan. Sekarang udah serba mahal cuy. Makanya kalian saving money, jangan foya-foya terus ya. Nah, kemarin ceritanya tuh cuy di Songsoi. Songsoi itu paling lain ujung sana ya kan. Dekatnya mau Shenzhen itu sana. Nah, di situ Songsoi. Ini imigrasi kan nggak tahu waktu ya untuk razia itu ya cuy ya. Ternyata dia menemukan 2 perempuan Indonesia pekerja migran yang dicurigai bawa tas nilon, pas tas kebo itu. Nah ternyata dicegat lah cuy sama imigrasi. Dimana imigrasi itu mau yuk coba lihat kantong apa itu, bawa apa kamu ya kan. Yuk pagi-pagi kalian bawa tas nilon kayak sama jam masih tidur gitu kan. Kalian udah kerja keras banget gitu kan, gaji 10 juta nggak cukup ya, masih kerja keras cuy bawa tas nilon pagi-pagi. Oh ternyata lagi hari apesnya. Pas dilihat brebet rokok Marlboro, ada filter, ada apa namanya, apa aja sih rokok Indonesia tuh cuy. Alhamdulillah Kaisam nggak ngerokok ya, makanya Kaisam itu sehat badannya Masya Allah. Tapi Kaisam tuh nggak kuatnya ngopi. Nah saat dibuka, waduh ini rokok ilegal, ini rokok Indonesia ya. Kalau misalkan rokok ilegal itu artinya apa? Rokok yang tidak membayar bea cukai masuk Hongkong itu. Jadi ada aturan bea cukai ya untuk rokok ya. Di Hongkong itu kalau misalkan kalian bawa rokok itu tidak boleh lebih dari 19 batang rokok dan 1 cerutu coy. Nah kalau 19 batang itu berarti kalian itu cuma boleh bawa 1 bungkus. 1 bungkus aja yang lebihnya itu kena bea cukai coy. Nah apalagi ini dihitung sama bea cukai sekitar 200.000 batang rokok yang kena nih. Nah karena bea cukai ini mencurigai ya, jadi dibawalah 2 PMI ini untuk kembali ke rumah majikan.
Kalian kan pernah lihat nggak kalau kita dicek sunfencingnya ya, imigrasi itu kan telepon ya. Nah, telepon ini yang menghubungkan ke imigrasian, kita masih punya majikan nggak? Oh, ternyata dua PMI ini masih punya majikan, cuy. Akhirnya si dua pekerja migran ini dibawalah ke rumah majikan dan ternyata di sana ternyata benar-benar adanya ada sisa rokok dan barang bukti yang ditemukan, cuy. Jadi semuanya totalnya itu 200.000 batang rokok ya, cuy ya. Ya sekitar 350 selopan lah, cuy. Wes, dari berbagai merek ya. Ini pelakunya adalah dua pekerja migran ya yang melakukan penyelundupan. Ini umurnya 40 dan 48 tahun. Ya udah mama tua kaplak, yang mungkin yang emasnya udah segini udah pamer ya kan di storynya, wis rokok ya kan, emasnya segini, aduh berat itu kan kebanyakan bati saya rokok. Ujung-ujungnya nggak apa-apa, saya tembus sel prodeo kaisam, yang penting saya kaya raya. Ini kan kadang apa namanya, pemikiran pekerja migran itu kan aneh ya. Ya udah nggak apa-apa, itu adalah resiko dan konsekuensi yang kalian tanggung sendiri gitu, cuy. Ini silo ya, cuy, ya nggak tahu deh, nggak apa-apa lah, nggak ada mukanya Kaisam, wis dengerin aja itu aja apa namanya ocehannya Kaisam. Nah jadi dua pekerja migran ini menggunakan alamat majikan ini untuk mengirim penyelundupan rokok tersebut, cuy. Nah kalian tahu nggak, amazing nih, rokoknya mah cuy sebenarnya modalnya tuh murah. Jadi bea cukai ini menghitung, ini total keseluruhan kalau dijual itu bisa sampai 990.000 Hongkong dolar, yaitu sekitar 1,9 miliar. Dan mereka itu sebenarnya harus membayar bea cukai sekitar 660.000 Hongkong dolar atau sekitar 1,3 M harusnya dia itu bayar ke pemerintah Hongkong. Keren ya, kok Indonesia pinter sih menyelundupkan kayak gini. Gila loh cuy, harusnya itu menjadi aset negara Hongkong 1,3 miliar, tapi diselundupkan oleh dua pekerja migran ini yang notabene pembantu bisa menyelundupkan rokok. Makanya nggak aneh kalau mereka kaya raya, cuy. Bener nggak? Nah, jadi buat kalian yang sombong dan songong penjual rokok di luar sana, ya kan, kalian boleh pamer deh uang kalian, emas kalian, tapi bagaimana caranya kalian itu mendapatkan hasil aset di sini? Ternyata kalian penyelundup ya. Jadi pertanyaannya, kalian mau jual rokok atau enggak nih ya kan? Jangankan itu yang ngejual rokok, ini kita yang merokoknya, kalau merek ini tidak terdaftar, otomatis kita juga melanggar. Oke? Nah itu tuh seru ya. Aduh kayak Tisam makin sudah Kaisam itu dibenci sama. Lah makanya kenapa toko Indonesia yang benar itu nggak jual rokok, ya kan? Tapi kalau misalkan kalian masih bisa menemukan rokok di toko Indonesia, yo kita patut mencurigai keilegalannya, ya kan? Ilegal atau nggak dia bayar bea cukai atau enggak? Ya, nah itu tuh. Nah Kaisam pernah ya dulu punya temen ya, jualan rokok ya kan. Kaisam sampai kepo nanya, kamu tuh gimana sih caranya itu tuh kok bisa sampai sih filter di sini berbox-box? Jadi ceritanya itu bisa. Jadi atas pengolahan paketnya itu dilapisin lagi aluminium, dilapisin lagi beberapa lapis cuy, sampai tidak terdetek bahwa yang dikirim itu adalah rokok. Jadi caranya begitu. Ini mungkin ditimbun ya. Ini terlalu. Jadi kalian bayangin nggak? Ini di Songsonya di Chongyu itu loh, Chongyu Plaza itu loh, apa namanya, yang MTR belok kiri itu kan ada ya di situ perumahannya. Nah ditangkapnya di situ kan, di situ kan banyak razia ya, banyak polisi juga di situ ya kan. Ya sebenarnya kita bersyukur atau enggak ya, bersyukur aja biar kita itu memberitahukan kepada apa namanya orang-orang di luar sana. Tapi susah sih ya cuy ya, kalau misalkan kita sudah mengambil jalan ilegal seperti itu, kita tuh sudah tahu konsekuensinya. Ya wis lah, paling ujungnya di penjara gitu kan. Ya wis gak apa-apa, sebelum saya di penjara gimana caranya saya kaya raya, ya kan. Tapi dia tidak mikir tuh, tidak sadar bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Walaupun kamu bekerja keras mati-matian, bagaimanapun caranya kalian itu untuk mendapatkan hasil profit yang banyak, kalau Allah sudah mengambil jalannya lagi, yuk kita bisa apa, ya kan. Nah itu makanya ya udahlah wis santuy aja nih, kayak mama tua kaplak ini yang lagi ngopi di luar sana ya kan. Iya ya Kaisam, ngapain juga capek-capek Kaisam, ini saya aja gaji 6.000, alhamdulillah, wis mantap, is the best ya kan. Sambil ngopi, sambil makan cireng, sambil ngetawain kayak Tisam di YouTube ya kan. Apa sih ya Kaisam ya, mereka mikirnya itu, wah kalian nggak tahu aja, sekali profit dari dari rokok itu dia bisa bangun rumah lantai 5 di Indonesianya.
Itu mereka punya kolam renang coy yang jualan rokok itu. Mobilnya banyak. Iya. Jadi nanti mereka pulang ke Indonesia, itu udahnya wah bos Hongkong. Bos Hongkong. Bos Hongkong, bos Hongkong. Bos Hongkong. Waduh, keren banget ya dia di Hongkong, sukses. Masya Allah, ngapain? Jual rokok ilegal. Astagfirullahaladzim. Lah iya loh, itu dia harus bayar bea cukai 1,8 miliar aja. Mereka nggak mau bayar. 1,8 miliarnya kemana? 1,8 miliarnya itu untuk membuat swimming pool di rumahnya Indonesia, ya kan? Saya juga punya swimming pool kayak Sam di Indonesia. Oh ya? Iya, orang di depan rumah saya kali. Iya, tapi nggak apa-apa ya. Iya, astagfirullahaladzim. Lucu ya tingkah teman-teman kita ya. Ini pasti ini penjual rokok ini pada panas nih dengar kayak Tisam itu. Kurang ajar ya Tisam. Yoh, orang kenyataannya itu udah diberitain kok. Lah, 40 tahun, 40 sama 48 tahun. Majikannya itu melongo. Kayak saya melihat ya, flatnya itu memang flat kayak pemerintah kayak gitu cuy. Flat pemerintah, jadi bukan flat yang apa namanya? Yang bagus gitu, enggak. Jadi mereka itu ya mungkin memanfaatkan yang jaga nenek gitu kan, yang neneknya iya aja ada paket gitu kan, ternyata rokok ya, ditimbun di rumah majikannya. Pas waktu polisi ke sana yuk di TKP-nya jelas. Memang ya cuy ya, kalau misalkan penangkapan kayak gitu, polisi ini atau imigrasi ini akan membawa kalian langsung ke rumah majikannya kalau posisi kalian domestic helper. Karena nanti di situ akan dimintai bukti ya. Biasanya tuh buktinya apa? Sikat gigi kalian yang merasa bahwa kalian tuh memang tinggal di situ. Terus tempat tidur, itu tuh biasanya difoto untuk bukti kalian. Nah, Kaisam, ngomong-ngomong membawa apa namanya? Membawa rokok di bandara kan kalian tahu ya cuma 19 batang ya. Jadi satu bungkus itu yang sisanya harus bayar bea cukai. Nah, itu hati-hati tuh. Jadi kalau bawa satu slop Kaisam dari bandara Indonesia boleh nggak? Yuk, kalau nggak ketahuan ya syukur. Kalau ketahuan ya kalian bayar bea cukai. Paling dibuang kalau kalian nggak bisa bayar ya. Nah, itu Kaisam. Kalau misalkan self rodeo-nya berapa? Nah, itu tuh kalau misalkan terbukti ya cuy ya. Itu kalian membayar denda 1 juta Hong Dollar atau self rodeo 12 bulan, 1 tahun ya. Nah itu, nah jadi buat kalian hati-hati tuh ya. Jadi rokok Indonesia di Hong Kong itu patut dipertanyakan kelegalannya. Kalau kalian bisa menunjukkan surat pembayaran bea cukai, maka kalian ngerokok aman-aman aja. Tapi kalau misalkan yang rokoknya juga itu baicinya atau mereknya itu tidak terdaftar, dan kalian tidak bisa menunjukkan apa namanya bukti bea cukai ya, maka kalian juga akan kena denda ya, atau kalian juga bersalah. Nah itu mungkin sharing dan gosip kayak Tisam ya, yang membahas tentang rokok ilegal yang ketangkap ya. Alhamdulillah ini buat sebagai pembelajaran untuk kita bersama. Jadi buat kalian yang masih sering update status-status tentang bangganya rokok yang kalian pamerkan, ternyata kalian itu ya sama aja ya kan, berbisnis ilegal di Hong Kong. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira teman kalian ada nggak nih yang masih jualan rokok? Bye bye.